si One bahkan dengan Chusin juga. Ya, tapi tidak ada continuous damage yang bisa dihasilkan juga oleh mereka. Mhm. Dan ini ada deretan hero yang memang sudah diambil dan sudah diamankan oleh masing-masing tim. Dan game yang kedua, akankah ini menjadi satu hasil akhir yang bisa dimenangkan oleh Onyx? Atau Geek akan menyamakan kedudukan terlebih dahulu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita berangkat menuju ke game yang kedua. Oke, let's go. Match point untuk Onyx tentunya. Dan apa yang akan bisa diberikan oleh Geek kali ini dengan sebenarnya secara draft gak terlalu beda jauh ya. Masih dengan poros yang sama Om Wawan. Yap. Dan juga Skyler cukup respect ya. Purify dipakai ke Skyler, pasti untuk menghindari dari Tsunami Slam yang tadi buat juga. Menarik untuk melihat bagaimana pergerakan dari Suns sekarang nih ya. Ya, Sebagai mid, isinya juga bukan Hylos kan, tapi ini adalah Gatot Kaca. Bisa di combo ya Mas ya? soal peta kena. Iya, Skylar. Nah itu landing dari One yang biasanya pagi-pagi gak segen-segen open inspire-nya ya. Yap, Untuk ngasih pressure terus-terusan on. yap. Dan masih dengan Chusin ya. Dua basic aman ternyata dipakai oleh Geek juga karena mereka mendapatkan Chusin. Ada Agility, Williams Blessing, dan ada dua pull yourself together ini buat Geek. Yap. Di bagian bawah dijagain banget. Sangat ya, ini udah mulai dimanjain sepertinya Kenzie membiarkan untuk make it-nya bisa dapetin space farming-nya juga Om Wawan. Iya, nah ini dia dari itemnya mungkin sekarang. Ya masih tetap item yang belum jadi sebenarnya. Tapi bagian topnya lucunya lihat tuh. Ini akan menjadi duel yang cukup panjang sebenarnya antara kedua experience yang kita saksikan sekarang. Yonenes dan juga Arlot. Ini lebih ke poros duo yang bermain di mid antara Suns dan Kiboy. Impact-nya besar gak nih untuk Balai dan juga Aboy? Oke, dan sejauh ini masih terbilang gop, belum mulai keangkat sedikit ya. Gangguan udah bisa dipegang sama Geek Fam juga nggak sih sejauh ini? Gangguannya mungkin iya sih, karena memang ada recall kan yang kita lihat tadi dibuat dengan Kiboy juga. Tapi sejauh ini juga dari Skyler yang diganggu secara terus-menerus tadi buat di early game ini masih sanggup untuk dinetralkan ternyata buat Skyler. Dan bahkan gold crab-nya diambil dengan Skyler. Dapat ya satu scavenger crab-nya juga, dan setup menuju ke arah turtle sedang dilakukan oleh Geek Fam. Kiboy mencari informasi tapi ketahan di level 3. Yap, mulai tertahan sementara turtle-nya sedikit lagi akan seperti apa. Luffy-nya mulai mendekat. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Make. Sementara itu ada beberapa hero tadi dimiliki oleh pemain dari Onyx. Mereka mulai tertekan, hanya saja belum ada yang tumbang sejauh ini. Tapi Aboy tetap bisa mengangkat ke arah dari Luffy. Yap, dan combo Angela untuk backup mungkin ke arah Hayabusa nggak terlalu maksimal ya Om? Yep. Karena Hayabusa kan punya Di bagian tengah apa yang akan terjadi? Aboy-nya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan di satu terakhirnya. Membuat Baloyski. First blood menjadi milik dari Onyx. Yap, diamankan di tangan dari Lutfi ya, yang memang juga udah langsung menuju ke arah tengah. Tapi lihat screening dari Kiboy gak berhenti-henti loh. Bener-bener megangin ke arah Make dan mencari informasi di mana keberadaan Make. Ya, tapi plating gold yang manis juga didapatkan dengan Geek ya untuk Waduh. area dari top lane. Audience prediction-nya lihat Om. 9. Waduh. Buset. Di bawah 10% ternyata, satu digit untuk Geek Fam. Tapi tetap, itu adalah angka dan kesempatan. Ingat ya, one against the world nih. Oke. 9%. 9%. 9%. Oke. Tapi untuk sekarang dari Onyx-nya juga mereka nggak mau terlalu terburu-buru ya, setelah dapetin satu poin kill pertama mereka turunin lagi dari segi tensinya juga, dan kembali pertanyaannya adalah nantinya Baloyski harus nunggu dulu nih Mikis dan juga Kenzie untuk siap nge-follow up atas inisiasinya Baloy Om. Wah, diusir-usir terus. Masih ya, kalau topnya ya mungkin harus kita biarkan dulu tuh ya sampai diisi dengan Angela. Baru tuh bisa ada perbedaan di area top. Oke, Flash of Dosisnya selesai, bahkan nge-skip sepatu ya kalau untuk Suns. Dan memang gak butuh sepatu juga sih buat di awal-awal ya. Ya dia pasti akan main di bagian belakang, pasti akan ikut teman juga. Tidak sampai tadi. Nggak nyampe ya. Tapi kayaknya nggak mau terlalu terburu-buru juga nggak sih? Kayak lebih ngegertak aja. Karena 15 detik lagi Turtle akan segera muncul juga. Sangat dibutuhkan pastinya dari Quad Shadow dan Shadow Kill nantinya. Dan di top lane dan Suns-nya sudah mulai terlihat nih, memegang lane atas. Dikasih ya buat Suns ya. Buat jalanin lane yang jauh. Karena melihat Turtle-nya ada di bagian bawah. Jadi Suns bisa jadi untuk manjangin lane yang jauh. Yap, Baloyski masih cukup pede. Tapi tadi terlihat ada flicker yang sudah dikeluarkan sebentar, sekarang Luffy-nya. Sedikit lagi, masih ada setengah bar SP dan sekarang waktunya untuk Sun bisa masuk ke dalam tubuh dari rekannya kah? Namun Skylar mendadak hadir pula untuk bisa memberikan bantuan, ada Pankitsnya diusir jauh ke arah belakang di mana Gopnya berhasil untuk dihancurkan dengan sangat cepat. Luffy-nya down, tapi setidaknya
Kali ini Baloyski pun langsung dibawa untuk menjadi korban yang selanjutnya. Yes, dan itu dia Arlott isi Angela yang akhirnya juga ngebeli waktu cukup lama sampai akhirnya Skylar join the fight. Dan dapetin 2 poin kill dan plus 1 turtle sekarang. Iya, dan pressure-nya masih masuk juga sebenarnya tadi ya. Kalau kita lihat bagaimana Suns mengejar ke Kenzie. Itu Suns yang keluar tadi ya, yang ngejar dengan papat on stream juga. Tapi mungkin usaha dari Geek sendiri yang mereka harus lebih berhati-hati kalau memang mereka mau coba untuk komit ke satu team fight. Jangan lupakan faktor bahwa akan ada plus of Oasis plus Harder. Masih bisa digocek tapi sakit banget loh Kenzie. 2 hit saja Skylar bisa nggak dia bertahan tapi sejauh ini sepertinya masih bisa bertahan tapi Saman Pulse tadi masih membuat pergerakan begitu indah, pergerakan begitu licin. Kiboy harus mundur sedikit, ada Aboy tadi mendadak hadir. Yes, dan cukup tenang ya untuk Purify dari Skylar di saat ada Tsunami Slam baru Purify-nya tertrigger juga. Dan upaya dari Fem beramai-ramai karena bottom lane juga belum dapetin apapun. Lihat ya, lebih fast clear. Iya, nggak segan dia Final Slash gawang kipas minion. Ya, cepat ya. Fast clear bisa join untuk team fight. Mungkin setup nanti bagi Onyx, entah itu dari Purple atau bisa setup juga untuk area mid. Right. Dan untuk saat ini menuju ke arah bottom lane berhasil ya untuk didapetin sama Kenziski, Scavenger Crab-nya juga. Lumayan lah nge-boost karena Kenziski-nya so far masih aman nih, belum ada point dead sama sekali. Betul. Nah, 1 poin assist untuk Kenzie. Yep. Lihat bagian topnya, Gobsnya lumayan nakal juga sebenarnya bisa potong lane-nya. Tapi itulah keunggulan mungkin dari Uranus ya. Yang memang belum bisa diganggu untuk di awal-awal. Tapi lambat laun akan bisa dikejar. Elegant Gem plus Glowing One dan ada Oracle untuk Lutfi. Nah, ini hanya bermodalkan sebuah Fury Hammer. Oracle ini akan sangat terbantu nih ya untuk efek-efek kill yang akan lebih bertambah lagi. Flicker, Baloy. Apa yang terjadi Baloy? Mencoba untuk bisa mengejar tapi dengan flicker malah dipotong. gagal. Apa terok Guardian? Langsung dikeluarkan dari Connect tadi karena beberapa player banget tuh sekarang ada Angela tadi masuk ke dalam tubuh dari Kimo di mana Kimo nya menjarah terdepan Baloyski di bagian tempat berbeda. Menjadi korban Makin pun langsung menyusul. Final Slash-nya Kenzinski pun down. Mendadak 3 player dari Geek lenyap seketika. Dan satu momen yang ternyata gagal dari Baloyski. Dibalikan keadaan dan ngebuat sekarang goldnya semakin ngeboost lagi untuk Onyx, Om. Ya, sebuah Counter of Guardian tadi ya, yang menutup jalur dari Geek untuk bisa kembali pulang. Sehingga team fight wajib di-initiate oleh Geek. Wow, dan sekarang Turtle terbuka dengan cukup bebas juga. Walaupun tadi sempat ada pengambilan Turtle ya dari Picture itu sendiri, tapi sekarang Skylar, dia nggak akan takut dengan apapun karena dia siap banget nih, di belakangnya ada Suns. Iya. Dengan hard guard-nya. Suns juga kadang cuma nakut-nakutin gitu loh. Iya, cuma ancang-ancang di atas doang. Ya, cuma ada ancang-ancangnya tapi nggak masuk dia. Masuknya tadi kan yang kalau kita lihat di team fight-nya, masuknya ke Keyboy tadi. Lebih sustain lagi kan. Dan itu juga sebenarnya hal yang tricky dari seorang Angela ya. Yap, Timing mau apa rencananya dan kemana hard guard-nya loh. betul. Dan Gob sudah mulai dijaga dengan Skylar sepertinya untuk bagian top. Nah ini bakal lumayan susah sih. Kayak mau coba untuk Waduh. pegangin sekarang. Yap. Final Slash terlihat di kereka bisa-bisa. Ada satu lagi. Tsunami Slam yang harus dikeluarkan tapi tidak ada follow up damage di dalam area tersebut. Malah membuat Baloyski-nya yang harus meregang nyawa. Wah, Baloyski 4 kali harus menelan poin dead. Tidak berhasil untuk bagaimana metode pick off ketahuan. Lo ketahuan dan Maikin sendirian di kereka bisa-bisa. Dan selesai. Wow. Memilih untuk Treslos tadi ya, karena memang kayaknya recall juga nggak sempet. Dan satu demi satu dari Geek terambil ya. Dan untuk Onyx sendiri puzzle mereka sudah mulai lengkap dengan item-item yang sudah mulai terbuild up. Yap, walaupun dari segi keunggulan yang Onyx miliki nggak sedominasi di game sebelumnya ya. Betul. Perlahan tapi ya mereka memastikan juga Geek nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih. Pick off yang coba untuk dimainkan belum berjalan sama sekali semenjak follow up damage-nya ini belum terlihat pasti Om. Final Slash dikeluarkan kembali loh. Dan langsung saja apa yang akan terjadi. Flicker tadi terlihat dan Gobs kembali menjadi korban satu persatu diabsenin loh. Yap, dan gue selalu menjadi makanan terus-terusan dari Onyx ya. Even flicker ke depan untuk memisahkan dari kawanannya biar gak ngerembet. Tapi ternyata itu gak jadi jawaban juga. Ya, bahkan Kairi dengan BOD tadi ya, second item langsung setelah Hunter yang di-build untuk first item dia. Jadi itu harusnya sudah sangat-sangat cukup sekali untuk Kairi masuk ke bagian belakang. Karena Gobs juga ya, dibandingkan dengan game yang pertama, di game yang kedua ini dia bisa jauh lebih cepat loh buat bisa di pick off. Oke, dan sekarang Turtle yang sudah berubah menjadi Lord di menit yang ke-9. Yang terbuka juga nih dari sisi mana setup seperti apa yang akan dilakukan juga oleh keduanya. Dan apakah Geek akan kembali mencoba mengontes ke arah Lordnya? Ya, kalau melihat kebiasaan dari Geek biasanya iya sih. Mereka Tabrak bakal coba buat nabrak benar. Karena mereka berusaha untuk meminimalkan
gold game yang sudah mereka dapatkan sekarang. Tapi untuk nabrak sekarang pun mereka harus bisa bergantung nih agar badan mereka nggak terlalu cepat tumbang. Dan juga balik kalau nangkap siapapun ini harus bisa terpick off. Oke. Dan kalau kita bisa intip juga nih bagaimana kali ini untuk Geek Fam seperti apa kata Mowa, mereka nggak gentar. Yep. Oh, Oke, ketahuan. ya. Oh, Sebuah oh. pancingan yang begitu baik dari Kairi. Langsung saja nge-spill siapa aja yang ada di situ. Dan kalian bisa lihat ya handcamnya Kairil di bawah itu pas tadi lagi nge-reveal juga. Dan lagi-lagi berarti 2 kali flicker offensive dari Baloy. Yap. Gagal. Gagal, benar. Kita harus menunggu lagi mungkin 80 detik ya untuk bisa melihat adanya flicker dari Baloy. Agak sedikit mengurangi pastinya kekuatan dari Kalea di sini untuk bisa memberikan instant dengan Tsunami Slam-nya. Yap. Wah bahkan tadi konsolnya juga udah kepake ya. Yang meresahkan ini Angelanya tahu di bawah. Iya ya. Dorong terus sendirian. Mau dikejar juga dia bisa pindah ke temennya. Agak sedikit menjadi distraksi pastinya yang harus dihadapi sama Geek Fam untuk saat ini. Dan didorong terus-terusan dan bahkan dia emang nge-show aja. Iya. Dia bukan trapping. Dengan show, mancing ya. Oh, ada yang turun ke bawah, ada yang turun ke bawah. Make it. Yep. Mekins turun ke bagian bawah. Sans ya sendirian. Akankah Sans bisa menghadapi pergerakan dari Mekin? Oh. Tapi Sans memancing cukup lama, flicker langsung dikeluarkan dan selesailah Sans untuk kali ini. Namun di depan berbeda, ada satu waktu yang terbuang dan satu waktu yang dibeli oleh Sans. Di mana pertempuran kembali terpisah. Ada crossbow yang sudah berhasil dilakukan tapi Kiboy-nya untuk kali ini malah terjebak sendirian. Apa teropong yang langsung dikeluarkan dari guna untuk bisa menyelamatkan pergerakan dari Kiboy. Kiboy berhasil kabur. Bahkan untuk rekan-rekannya Skylar pun masih bisa menyelamatkan diri. Ya walaupun Sans dan juga Lutfi menjadi korban ya, tapi bayarannya adalah Lord yang bisa didapetin sama Onyx. Tapi Gops, hati-hati. Damage dari Skylar ini juga sudah mulai bisa menembus defensif dari Gops. Ya, dan juga dari Make It ternyata ya, yang sanggup untuk mengejar ketertinggalan level dia juga. Oke, Lord yang pertama sempat didapatkan oleh Onyx. Karena mereka sudah melihat tadi Make It ketika turun, tidak ada lagi power retribution yang dipegang oleh Geek. Ya udah pede banget ya. Walaupun ya tadi ada pengorbanan dari Lutfi juga. Betul. Tapi emang dilematis juga sih dari Geek Fam, siapa yang mau dikirim untuk nge-manage lane jauhnya? Ya. Agak serba salah soalnya kan. Make It dibutuhkan untuk hadir sebagai retribution power. Ya, dan lihat Lutfi masuk dari belakang juga sekarang. Masih ada Holy Defense sebenarnya. Yap, dan ini juga masih Lord yang belum ter-enhance ya. Jadi belum ada power charge yang begitu maksimal juga. Tapi setidaknya kali ini 2 base turret sudah mulai terekspos di arah tengah dan juga bawahnya Om. Iya, masih bisa di defense ya. Tempo agak pelan untuk game yang kedua sekarang. Tapi goalnya juga masih pelan dan pasti diraih oleh Onyx sekarang. Tapi ya lanjutannya adalah 1-1 dari Kenzie ini sudah mulai harus bisa diwaspadai. Yap. Hit, final slash, dan tadi connect. Sementara itu coba lihat pergerakan dari Gop, masih berhasil selamat. Wow. Yap, walaupun harus merelakan satu buah flicker ya. Untuk melarikan diri dari Gopsnya juga. Yang sekarang sudah selesai dengan Radiant Armor. Wah. Ya tapi masih ada zoning ya dari Onyx sendiri. Orange buff diambil untuk Onyx-nya. Dan kita melihat dari itemnya 7.600 banding 9.800. Ini ada 2K nih difference-nya. Jadi ada satu difference dari sisi item juga yang kita lihat. Tapi Haritnya yang memang sudah selesai. Atau Skylar sendiri ini damage-nya sangat gebers. Dibandingkan dengan 1-1 yang wajib untuk mecahin dulu weakness point. Yep. Dan kalau sampai ada Winter Crown dan itu ada di badannya Kiboy, itu aktif. What? Final slash yang begitu baik dari Lutfi langsung saja membuka bagaimana awal peperangan yang mereka ciptakan. Bahkan untuk sekarang ada final slash tadi yang masih terhambat. Tapi sudah mislam, langsung dikeluarkan. Winter Crown sudah langsung terlihat membuat pergerakan dari Kiboy pun berhasil selamat. Oh my god Lutfi! Ternyata Final Slash lagi bisa menciptakan momentum. Dan wah itu serangan kejut yang begitu bahaya loh. Itu bagus banget. Bagus banget. Yap. Semua langsung baris berbaris. Yap, sementara sekarang zaman Force langsung saja mengusir karena 3 player dan 1 orang menjadi korban. Begitu cepat Skylar solo kill terhadap dari Kensitski. Tepat di depan rekan-rekannya. Final Slash dikeluarkan. Boleh terjebak apa yang akan terjadi. Maka itu sekarang ada shadow kill begitu menyakitkan. Dari Kairi menyisakan Naboy saja. Alright. Dan sekarang masih ada satu wave minion untuk menghantar 2-0 depan mata untuk Onyx. Oke, satu wave minion lagi Aboy. Terpisah sedikit lagi dan Aboynya pun berhasil langsung diamparkan dengan saja pada Gopsya. Bisa ke Aboy yang datang hanya untuk bisa membantu doa saja kepada rekannya dan Gops pun udah langsung lejap. Ter-wipe out 2-0. Harusnya bisa diamankan tapi ternyata belum selesai. Belum, tapi masih ada super wave minion berikutnya. Dan masih ada satu lagi pemain Baloyski untuk bisa bantu backup. Yap, ada 2 player untuk kali ini. Akan seperti apa lagi tapi base terbuka dengan itu bebasnya.
Ini dia raja sesungguhnya. Onyx yang begitu luar biasa. Masih dicari siapa yang bisa menghentikan dominasi dari sang Raja Langit. Belum terkalahkan sama sekali dengan 9 kemenangan beruntun. Tidak tergoyahkan di atas langit ternyata. Belum sanggup untuk diturunkan juga. Dan pastinya nice play tadi dengan sebuah final slash yang membuat momentum langsung diraih oleh tim Onyx. Mereka mendapatkan segalanya dari opening yang dibuat dengan Lutfi juga. Wow,